Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Agro, kali ini kita datang ke tempatnya Kang Andi nih di Sawarga Grab, Taman Edukasi Anggur. Kali ini kita mau tanya-tanya tentang pertumbuhan vegetatifnya nih di kebun dia nih. Gimana nih sampai bagus begini nih, minta rahasianya sama dia nih. Oke, kita samperin dah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih mau tanya tentang pertumbuhan vegetatif nih. Kayaknya nih pertumbuhannya bagus banget nih. Mungkin istilahnya buat teman-teman juga nih yang penghobi anggur. Bisa diceritain nggak konsepnya apa dari dasarnya sampai pertumbuhannya mantep gini nih? Ya, baik. Jadi sebenarnya gini, kalau sebelum ke sana ya, jadi ada yang harus disiapkan terlebih dahulu, Kang. Oh iya ya. Pertama adalah medianya. Kemudian yang kedua adalah bibit yang sehat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perawatannya seperti apa. Wah, itu Jadi kita penting. mulai dari medianya dulu ya. Dari dasarnya dulu nih. Dari medianya dulu. Jadi medianya untuk anggur ini kita harus buat supaya medianya itu porus. Yeah. Porus itu artinya si air itu tidak menggenang ketika terjadi kita siram. Kita siram. Jadi langsung turun ke bawah. Yeah. Nah, komposisi medianya seperti apa? Yang pertama adalah dengan menggunakan sekam bakar. Yeah. Kemudian sekam mentah yang sudah difermentasi terlebih dahulu. Kemudian kohe. Kohenya bisa kohe kambing atau kohe sapi ya. Bebas ya. Bebas. Yang terpenting adalah media harus sudah matang terlebih dahulu. Siap. Jadi nanti Kang Abdul harus siapkan dulu tuh, atau rekan-rekan sekalian harus siapkan dulu supaya nanti tidak terburu-buru, gitu ya, tidak terburu-buru di dalam menanam. Jadi ketika bibit datang, itu sebenarnya media itu sudah harus siap dulu. Sudah siap. Intinya minimal kita 2 minggu siapkan dulu ya. Iya, benar. Minimal 2 minggu lah. 2 minggu lebih lama lebih bagus. Jadi yang tahap yang pertama harus dilakukan adalah persiapkan media sebaik-baiknya. Ya, gitu Kang. Oke. Oh iya nih, untuk pemilihan bibitnya yang seperti apa nih, Kang? Ya, jadi intinya adalah pertama bibit yang harus dipilih adalah bibit yang sehat. Sehat ya. Bibit yang sehat itu artinya terhindar dari hama penyakit. Ya. Kan bisa kelihatan mana yang terserang, mana yang tidak. Dari daunnya tumbuh subur, warna hijaunya juga hijaunya bagus seperti itu. Istilahnya aktif ya, pohonnya aktif. Iya, betul. Kemudian juga kita lihat nggak kurus gitu, jadi montok. Jadi sudah, dan yang terpenting adalah sudah saatnya untuk ditanam. Paling tidak usianya paling tidak sebulan lah setelah sambung itu kan kita sudah kita adaptasikan di tempat yang misalnya yang panas dan sebagainya sebelum kita tanam di lapangan seperti itu. Ada adaptasi dulu. Udah siap kena matahari gitu ya. Iya, betul. Jadi harus dikondisikan terlebih dahulu. Setelah semuanya siap baru kita tanam di grounding di tanah. Oh gitu ya. Gitu. Itu untuk teman-teman bisa diperhatikan ya. Ini dari pengalaman dari Kang Andi seperti itu. Oke, Kang Andi ada nggak nih contoh yang baru di grounding? Oke, ada Kang. Kebetulan kita bisa lihat di yang sebelah sana Kang. Siap. Oke, ini ya Kang Andi ya yang ini yang baru kita tanam nih Kang. Ini sudah berapa lama nih? Ini usianya kurang lebih 1 bulan setelah grafting. Tapi saya adaptasikan dulu 1 minggu. Saya simpan aja di sini. Jadi maksudnya supaya terbiasa dengan sinar matahari. Ketika misalnya dilihat tidak terjadi layu dan sebagainya atau sudah baik ya, baru kemudian saya tanam di sini. Yang terpenting adalah medianya sudah siap, Pak. Intinya di situ. Jadi jangan sampai nanti kita sudah siap tanam tapi media belum siap. Ini lubang tanamnya berapa nih kedalamannya kira-kira? Yang di sini, yang dilakukan di sini adalah saya menggali sampai kedalaman sekitar setengah meter, 50 cm ke bawah. Kemudian diataskan ya si tanahnya itu dibiarkan selama kurang lebih seminggu lah, supaya si gas-gas yang di dalam tanah itu kan keluar kan. Nanti dari fermentasi itu ya. Iya, nanti tanahnya itu digunakan dicampur dengan sekam bakar tadi, sekam bakar dan kohe tadi itu.
Jadi setelah dicampur dengan media tadi, baru dimasukkan kembali ke sini. Jadi kemudian dibiarkan lagi di sini selama 2 minggu lah. Jadi total sekitar kurang lebih 1 bulanan. Baru media ini sudah siap ditanam. Jadi tinggal tanam aja udah seperti mungkin ini. Dari kita gali lubangnya ini ya seukuran polybag-nya itulah ya. Seukuran polybag, kemudian tutup sini, dan jangan lupa dikasih turusnya ajir nih seperti ini nih. Kemudian kalau di sini kan ini kemudian menggunakan sistem teralis. Jadi ya ini pilihannya bisa menggunakan tali rapia atau menggunakan bambu atau menggunakan ajir yang dari besi kan. Pilihannya banyak. Ini toh hanya sementara aja, paling dalam 2 bulan juga ini sudah harus dilepaskan seperti hemat itu. juga ini kayaknya. Iya. Betul. Oke, terima kasih. Ini kita lanjut ke masalah pertumbuhannya nih ya, vegetatifnya ya, perawatannya seperti apa ya? Ya, baik. Baik, Kang. Oke, Kang Andi, ini kan dilihat dari pertumbuhannya benar-benar subur ya, dari daunnya aja besar-besar ini. Yang digunakan pupuk atau maintenance-nya seperti apa? Ini sampai nggak ada istilahnya jamur apa? Ini kan kendalanya biasanya teman-teman ya di jamur ya, apalagi ini di Bogor. Curah hujannya tinggi, ini saya perhatikan ini nggak ada jamur sama sekali ini. Pertama dari pemupukannya dulu deh, apa sampai bisa subur seperti ini? Baik ya. Jadi tadi sudah diceritakan mengenai pindah tanam ya setelah grounding. Jadi 1 bulan setelah grounding itu selama seminggu sekali saya lakukan pengendalian penyakit, terutama untuk menggunakan bahan aktif belerang. Jadi disemprot setiap seminggu sekali, Kang. Ya. Cukup belerang lah, cukup, karena belerang sendiri kan spektrumnya luas. Jadi bisa sebagai fungisida, bisa sebagai bakterisida, juga bisa mengusir hama karena kan baunya yang cukup tajam seperti itu. Kalau merek sih bebas aja ya. Bebas saja mereknya, bahan aktifnya belerang atau sulfur lah, 80 Wg seperti itu. Kemudian dengan begitu sebenarnya udah cukup. Karena kalau misalnya menggunakan untuk yang proses vegetatif ini rasanya sih kalau sulfur udah cukup ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa tadi ya? Pemupukan ya. Pemupukan kan ini kan masih proses vegetatif, ini kan masih umur sekitar 3 bulan ya, 3 bulan lebih lah. Ini belum masuk ke 4 bulan. Jadi masih untuk pertumbuhan vegetatif. Jadi standarnya adalah pada saat pertumbuhan vegetatif ini ya paling unsur nitrogen, Kang, fosfor dan kalium sebenarnya kan. Terus NPK nanti ditambah NPK lah, bisa menggunakan NPK berimbang 16 ditambah magnesium sulfat, atau misalnya dengan menggunakan KNO3 merah, kemudian pakai Ultradap ya, mungkin ada merek juga ini. Kemudian pakai magnesium sulfat. Sebenarnya untuk proses awal itu yang paling penting adalah nitrogen dan fosfornya. Makanya sebenarnya kalau lihat dari pupuk tadi, kandungan nitrogen dan fosfornya itu cukup tinggi. Nah, magnesium dan sulfur atau magnesium sulfat itu kan dari situ kan mengandung magnesium dan sulfur ya, Kang ya. Itu dalam jumlah yang tidak terlalu besar, karena magnesium dan sulfur itu kan termasuk kategori unsur makro sekunder. Jadi kalau yang nitrogen, fosfor dan kalium itu kan makro primer lah, yang paling utama, betul seperti itu kan. Jadi kalau pemupukan sih kalau memang yang dilakukan di sini setiap seminggu sekali. Seminggu sekali ya, rutin ya. Sekali dikocor seperti itu. Oke, ini Kang Andi kalau ngelihat dari dari daun, dari cabang-cabangnya ini untuk perawatan mungkin ya, kalau tanaman biasanya kena hama ya. Ini untuk perawatannya gimana nih masalah hama nih? Sebenarnya kalau untuk hama itu saya menggunakan konsep ya pengendalian hama terpadu ya, Kang ya. Jadi ketika ada hama baru dikendalikan. Gitu. Jadi khusus kalau untuk hama saya lihat kalau misalnya memang ada kendala di situ, misalnya ada terserang trip atau ada ulat. Rasanya nggak terlalu masalah utama. Yang terjadi di sini adalah hama trip, Kang. Jadi kalau hama trip, ketika ngelihat misalnya tanaman sudah mulai keriput, ya baru saya lakukan penyemprotan seperti itu. Jadi lebih ke sifatnya kalau ada serangan baru saya lakukan aplikasi. Iya, beda sama tadi jamur. Kalau jamur kita lebih ini protek di awal mungkin. Betul. Kalau hama, kalau ada serangan baru kita aplikasikan pestisida.
Tapi kalau misalnya untuk penyakit lebih banyak ke preventif karena memang yang digunakan jenis bahan aktif yang sifatnya untuk mencegah. Ya, mencegah bukan untuk mengobati serangan. Kecuali kalau memang sudah ada serangan penyakit yang parah, nah baru kita menggunakan bahan aktif yang lain. Tapi alhamdulillah saya selama ini tidak sampai ke situ. Oke Kang, ini kan usia tanam berapa nih? Udah hampir 4 bulan ya? Ya, masuk ke sebenarnya 3 bulan setengah lah. 3 bulan setengah. Dari awal sampai usia segini penanganannya sama nggak nih? Pemupukannya sama nggak? Sampai dengan 3 bulan ini ya, ini masih pupuk vegetatif yang digunakan. Ya. Kemudian juga mengenai ini kan sebetulnya banyak dibahas mengenai apakah tunas air yang di bawah dipangkas atau tidak dan sebagainya. Untuk tahap-tahap awal memang saya tidak lakukan pemangkasan tunas air di sini, tapi ketika sudah mulai membesar seperti ini, lakukan pemangkasan supaya nanti pertumbuhan bisa maju ke atas. Karena udah mulai masuk ke proses untuk ke generatifnya sebetulnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhannya kan sudah, jadi kita pacu pertumbuhan ke atas. Jadi di sini kita sudah buang. Kita buang. Tapi di awal-awal sebelum mulai mengeras ini sebaiknya tunas air tidak dibuang. Mungkin ada contohnya Kang yang belum dibuang ya. Contohnya misalnya bisa kita lihat di mana ya, yang mungkin itu tuh Kang. Ini ya. Ini nih. Nah ini adalah contohnya Kang April ya. Jadi tunas air tidak dibuang dulu karena ini kan masih belum besar ya batangnya ya. Tujuannya adalah supaya memacu agar batang di bawah juga ikut besar. Tapi hanya menyisakan mungkin 2 atau 3 daun lah. Jadi tidak seperti ini juga sama. Jadi dipangkas di sini. Ketika nanti sudah mulai membesar dan sudah mulai berkayu, baru nanti kita bersihkan nih Kang sampai ke sekundernya. Iya. Ini usia tanam sama yang lagi tadi ini mungkin lebih muda ya. Lebih muda. Baru sekitar 2 bulan ya. Kurang ya. Pertumbuhannya memang beda karena memang dari usia juga ya, usia tanam ini ya. Betul. Oke Kang, ini saya juga mau tanya masalah pengaturan tajuknya nih, gimana nih yang baiknya, yang bagusnya gitu ya. Mungkin kita bisa lihat, kita balik lagi ke sini Kang. Oke, siap. Balik lagi kita balik lagi ke sini. Mana contohnya misalnya inilah contohnya yang inilah ya. Jadi seperti ini, kebetulan yang di sini yang digunakan adalah double cordon. Kemudian yang di sini adalah single cordon. Ini double cordon karena memang di sini masih ada space Kang. Masih ada ruang ya. Masih ada ruang. Kemudian di sini, sementara di sini kan dia terbatas ke sana. Iya. Jadi pengaturannya, jadi saya untuk yang ini kan di sini dengan menggunakan trellis yang pertama ini, terus sampai panjang sini Kang. Sini sampai nanti kalau udah sampai panjang sana nggak apa-apa. Nanti kalau sudah mulai besar baru dipotong di sini. Potong di sini nih. Contohnya di sini nih ya. Potong di sini. Dari pohon tadi sana. Potong di situ. Kita potong di sini. Betul. Nah, ini nih supaya nanti akan memacu ke pertumbuhan tersiernya seperti ini. Karena udah di stop di sini ya. Iya, betul. Nah, karena ini Kang ya, ini kan menggunakan sistem trellis Jadi kita bisa arahkan tersier yang ke kiri, yang ke sebelah kiri, yang kanan ke sebelah kanan. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini kan yang sebelah kiri arahkan ke kiri nih ya. Jadi ada 2 nih, yang kanan ke sebelah sana. Jadi kelebihannya itu, jadi si tersiernya itu bisa lebih efisien dan tidak saling mengganggu, menghalangi sinar matahari. Seperti itu. Jadi seperti ini kan. Jadi ini bisa diikat di sini, kita arahkan. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Kang Adi ya, dari tadi penjelasannya masalah vegetatif. Udah selanjutnya gimana nih? Untuk dari usia seperti ini mau ada pemupukan generatifnya atau gimana ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari kondisinya ya Kang Abdul ya, ini sebenarnya sudah bisa ditumbuhkan untuk ke generatif. Jadi nanti masuk 1 bulan kita akan berikan pupuk generatifnya. Setelah itu baru kita pangkas pembuahan. Jadi nanti diharapkan ini sebenarnya udah, karena
ukuran ini kan sudah lebih dari satu pensil ini ya. Sepensil lebih nih kalau lihat dari tersiernya itu sudah besar. Jadi sudah rasanya sih sudah cukup untuk bisa dibuahkan. Jadi nanti berarti anggur itu nggak mesti harus dari umur yang apa ya, misalkan 1 tahun baru pembuahan. Berarti anggur ini bisa di pembuahan dengan kondisi seperti ini ya, usia seperti ini ya. Asalkan pemupukannya atau pertumbuhannya bagus ya, Bang Andi ya. Iya betul. Kalau yang diterapkan di Sawarga Grape memang seperti itu. Jadi patokannya adalah ini ukuran dari tersiernya. Kalau ukuran tersiernya sudah mampu cukup, sudah besar, pembuahan ya. Betul. Oke, Kang Andi, ini ada yang ditanyakan lagi nih, untuk pembuahannya ini nanti seperti apa cara penanganannya atau cara pemupukannya atau mestinya gimana ini? Nah gini Kang, ini kan belum kelihatan ada buahnya ya Kang ya. Iya. Jadi ada baiknya mungkin kita tunggu aja video berikutnya Kang. Terus nonton lagi tuh. Iya, gitu. Jadi nanti kita akan filmkan. Mengenai bagaimana pemangkasan dan proses pembuahannya Kang. Oke, terima kasih. Mungkin akan lebih jelas barangkali seperti itu ya Kang. Nanti lebih detail lagi ya, istilahnya video untuk selanjutnya untuk pembuahan. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Agro. Ini Kang Andi, kita telah dapat ilmu dari beliau, masa vegetatif dari grounding sampai sebesar ini. Dari perawatannya, pemupukannya sampai perencanaan dan pembuahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.